Halo teman-teman, selamat datang lagi di AMH Channel. Kalau kita mengikuti tren mobil baru, budget 130 jutaan sebenarnya sudah bisa membeli sebuah Ayla terbaru yang desainnya bisa dikatakan next level. Tapi untuk mobil harian, tentu tidak selalu soal ikutin tren. Kalau cuma menang desain, mending mobil-mobil berikut ini saja. Meskipun bukan desain terbaru, fiturnya lebih sesuai dengan budget yang dikeluarkan. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Yang pertama, Suzuki Ignis tipe GX transmisi manual tahun 2021. Ini adalah model facelift Ignis yang mulai diperkenalkan pada 2020. Model ini bisa dibilang model terakhir Ignis sebelum resmi discontinue pada awal Juli 2024, karena improvement 2023 hanya menambahkan fitur stability control saja. Harga Suzuki Ignis facelift ini hampir setara Rocky dan Rise yang secara generasi dan fitur jauh lebih unggul. Itu kenapa Suzuki akhirnya menyuntik mati Ignis di Indonesia. Tapi harga bekasnya lebih kompetitif karena bisa bersaing dengan Agya Ayla 1,2 dan Brio Satya. Kode mesinnya K12M 1197cc 4 silinder THUAC VVT, tenaganya 84 PS, torsinya 113 Nm, transmisinya manual 5 speed dan matic AMT, dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota kalau macet sekitar 14-15 km per liter, kombinasi sekitar 17-19 km per liter, dan tol eco driving di 90 km per jam bisa tembus hingga 29 km per liter. Fiturnya, headlamp proyektor LED, lampu DRL, rem ABS plus EBD plus BA, akses smart key, head adjuster di kursi driver, electric retractable side mirror, tombol sensor parkir, headlamp leveling, engine start stop button, tombol MID, dual SRS airbag, audio steering control, Bluetooth telephony, tilt steering, head unit monitor 6,2 inci, AC digital auto climate dengan heater, koneksi USB dan AUX, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, kursi isofix, separator bagasi, lampu bagasi, ban serep full size velg kaleng, sensor parkir 4 titik, wiper, dan defogger belakang. Ignis adalah pilihan city car satu-satunya bagi penyuka SUV. Desainnya cukup ikonik meskipun banyak yang tidak suka dengan desain belakangnya. Model facelift ini makin gagah dengan ornamen SUV yang lebih detail. Mesinnya responsif untuk yang transmisi manual, kabinnya kedap, bahkan suara ban lebih minim dari Baleno hatchback. Bantingan suspensinya empuk, handlingnya tergolong stabil, interiornya lega dan unik karena aura chimney-nya cukup kental. Backlight di setiap tombol bikin interior makin mewah. Fiturnya sangat unggul dibanding pesaingnya di harga yang sama. Kursi belakangnya sudah bisa dilipat 40-60 untuk memaksimalkan bagasi. Kapasitas bagasi Suzuki Ignis ini tercatat mencapai 260 liter. Meskipun itu terbilang kecil, tapi tetap lebih besar dari bagasi Brio terbaru sekalipun. Dan BBM-nya termasuk yang paling irit. Kekurangannya adalah desain belakangnya karena terkesan terlalu kecil. Tidak ada material empuk di door trim, tidak punya fitur auto lock door, getaran mesinnya tidak sehalus Brio dan Picanto, setirnya juga terlalu ringan. Transmisi maticnya sangat mengganggu karena model AMT, jadi perlu penyesuaian. Tapi untuk yang transmisi manual jelas lebih menyenangkan. Dan profil bannya terlalu kecil, tidak sesuai dengan bodi SUV-nya. Mengingat harga bekasnya sudah setara LCGC di angka 134 juta rupiah, Ignis jelas sangat worth it. Pajaknya sekitar 2 juta rupiah. Yang kedua, Honda Brio Satya tipe E transmisi manual tahun 2019. Ini adalah Brio versi LCGC generasi kedua yang mulai dijual pada Oktober 2018. Tampilannya tidak lagi ikonik mirip setrikaan, sekarang lebih normal. Kesan mewah dan sportinya sekarang lebih dapat. Desain Brio terbaru ini memang tidak seagresif pesaingnya, tapi justru kesan sportinya lebih natural tanpa kosmetik sporty yang berlebihan. Tapi sayangnya, ciri khas sporty minimalis ini tidak banyak merubah mobil ini. Pintu sisi depan serta bumper dan interior masih mengadopsi model lama, jadi terkesan sebagai facelift saja.
Brio menggunakan mesin L12 1199cc 4 silinder SOHC iVTEC DBW, tenaganya 90 PS, torsinya 110 Nm, transmisinya manual 5 speed dan matic CVT, dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya kalau macet sekitar 13-14 km per liter, kombinasi sekitar 16-18 km per liter, dan tol eco driving di 90 km per jam bisa tembus 22 km per liter. Fiturnya rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, dual SRS airbag, audio steering control, tilt steering, head unit double DIN dengan koneksi Bluetooth dan AUX, AC digital dengan pengaturan arah semburan, koneksi USB dan AUX, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, headrest belakang ada 3 buah, ban serep full size velg kaleng, dan wiper belakang. Kelebihan utama Brio ini tentu rasa berkendaranya yang fun to drive, mesin responsif, dan handlingnya paling stabil di kelasnya. Desain terbaru ini lebih mewah, dan sportinya lebih natural. Getaran mesinnya lebih halus dari sebelumnya. Peredaman kabinnya juga sedikit lebih baik. Kabinnya luas, dan bagasinya sekarang juga lebih luas. Dan harga Brio ini paling stabil di kelasnya. Kekurangannya, desainnya tidak seperti next gen, lebih ke facelift saja. Terasa sekali saat melihat dashboardnya yang masih sama dengan model facelift generasi pertama. Fiturnya kurang canggih, suara bannya sangat berisik karena pakai ban eco, dan suspensinya sangat keras. Brio RS diklaim punya handling dan kekedapan kabin yang lebih baik dari Satya. Tapi kalau sama-sama memakai ban yang dipakai Brio RS, ternyata handling dan kekedapan kabinnya jadi mirip. Jadi daripada harus keluar duit lebih banyak untuk sebuah Brio RS, Brio Satya ini value for money-nya jauh lebih baik. Brio Satya tipe E transmisi manual tahun 2019, saat ini harganya sudah di angka 130 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2,2 juta rupiah. Yang ketiga, Daihatsu Ayla 1,2 tipe R Deluxe transmisi matic tahun 2022. Ini adalah model facelift dari Ayla 1,2 generasi pertama yang diluncurkan pada Maret 2020. Tipe Deluxe matic ini adalah yang tertinggi. Perubahan yang dilakukan adalah mengganti bumper depan yang lebih agresif dan desain center dashboard baru. Di kelasnya, Daihatsu Ayla adalah yang paling murah. Itu kenapa dengan harga 130 jutaan, kita sudah bisa dapat lini flagship. Mesinnya 3 NRVE 1197cc 4 silinder THOAC dual VVTi, tenaganya 88 PS, torsinya 108 Nm, transmisinya matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 14-15 km per liter, kombinasi sekitar 16-18 km per liter, konstan di tol sekitar 20-22 km per liter. Fiturnya headlamp projector HID, lampu DRL, rem ABS plus EBD plus BA, power window, power door lock, electric retractable side mirror, kunci immobilizer, dual SRS airbag, audio steering control, head unit monitor, AC digital tanpa arah semburan, koneksi USB dan AUX, separator bagasi, cargo net, ban serep full size velg kaleng, kamera mundur, sensor parkir 2 titik, dan wiper belakang. Dengan budget 130 jutaan, kita sudah bisa dapat lini flagship dari Ayla 1,2. Model facelift ini juga makin sporty dengan bumper ala transformer. Dashboardnya sekarang tidak terasa murahan lagi karena tidak lagi mirip dengan Ayla 1000cc. Mesinnya halus dan cukup bertenaga. Kabin dan bagasinya sangat luas. Fitur safety-nya yang matic ini sudah standar di kelasnya. Kalau yang manual belum dapat ABS. Perawatannya mudah dan murah, dan BBM-nya tergolong irit. Kekurangannya, meskipun ini lini flagship, fiturnya masih kalah dari saudaranya Agya, bahkan dia belum smart key. Lampu utamanya masih proyektor halogen yang warnanya masih kuning, dan desain depannya terlalu agresif, tidak seimbang dengan desain belakangnya yang lebih kalem. Ayla ini jelas harganya yang paling murah, jadi kalau nyari mobil matic 1200cc yang value for money-nya yang paling baik, R Deluxe matic ini jelas pilihan yang paling tepat di harga 130 jutaan. Daihatsu Ayla 1,2 tipe R Deluxe transmisi matic tahun 2022 saat ini harganya sekitar 134 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,9 juta rupiah. Yang keempat, Toyota Agya GR Sport Manual tahun 2022.
Ini adalah facelift kedua dari lini flagship Agya 1,2. Tipe GR Sport ini pengganti tipe TRD Sportivo. Yang berbeda hanya emblem GR Sportnya saja. Bisa dibilang ini adalah GR Sport termurah. Jadi kalau teman-teman terobsesi dengan GR Sport, mobil ini pasti sangat menarik. Tidak seperti saudara kembarnya, Agya menawarkan fitur yang sedikit lebih baik. Mesinnya 3NRVE 1197cc 4 silinder THUAC Dual VVTi. Tenaganya 88 PS, torsinya 108 Nm. Transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Fiturnya headlamp projector HID, lampu DRL, rem ABS plus EBD plus BA, power window, electric retractable side mirror, engine start stop button, dual SRS airbag, audio steering control, head unit monitor, AC digital tanpa arah semburan, koneksi USB dan AUX, headrest dan seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah, kursi isofix, separator bagasi, ban serep full size velg kaleng, sensor parkir 2 titik, dan wiper belakang. Kelebihan Agya GR Sport ini yang utama tentu brand Toyota sendiri. Ketika dikombinasikan dengan label GR Sport, image-nya tentu makin naik. Meskipun itu hanya stiker saja, tapi stiker resmi dari Toyota. Secara desain juga lebih kece, tidak lagi senorak TRD Sportivo. Dibanding Ayla R Deluxe Matic, Agya GR Sport juga menang fitur. Yang jelas, GR Sportnya Agya 2022 lebih masuk akal ketimbang GR Sport Agya terbaru yang terlalu kemahalan. Kekurangannya mungkin hanya pada kunci gelasnya saja yang belum ada tombol Smart Entry, kemudian belum ada kamera mundur seperti Ayla R Deluxe Matic. Nah, buat teman-teman yang ingin ngerasain punya Toyota GR Sport dengan budget minim, Agya GR Sport transmisi manual tahun 2022 ini solusinya. Harga bekasnya saat ini di angka 134 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,9 juta rupiah.